Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ripple atau enggak XRP ya. Jadi dia sekarang posisi nomor 7. Sedikit market update aja, kita lihat Bitcoin sudah kembali lagi turun ke 35.700 ya dolar. Jadi kemarin memang kita sempat bikin bahwa wah Bitcoin kalau bisa bertahan di supportnya di sekitar 37.000, tapi ternyata ke breakthrough ke turun juga gitu ya. Lalu ini turun lagi di supportnya di sekitar 36.300, ternyata turun lagi gitu ya. Sekarang walaupun sudah ada short term pullback, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi di akhir video aja ya, waktu kita bahas teknikal. Kita bahas dulu XRP atau Ripple. Sedikit background story. Jadi Ripple dulu ini adalah salah satu sampai sekarang sih juga masih ya salah satu kripto yang paling besar juga dia, nomor 7 dia. Tapi dulu itu Ripple ini sebenarnya posisi ketiga atau posisi keempat gitu. Nah, lalu dia kena gugatan hukum dengan SEC atau Security Exchange Commission di Amerika gitu ya. Lalu dia turun ke peringkat belasan, karena market cap-nya juga turun gitu ya. Dan sekarang sudah rebound lagi, sudah naik kembali, recover lah ya, kembali ke nomor 7 gitu. Nah, di video kali ini kita hanya sedikit update saja tentang ada berita-berita apa yang baru gitu ya soal XRP atau Ripple. Nah, Ripple, kalau kalian nggak tahu, Ripple itu sebenarnya adalah perusahaan yang memang sudah established, perusahaan yang bagus secara fundamentalnya ya. Kita lihat dari visinya, move money to all corners of the world. Memang visinya adalah untuk mentransfer duit ke berbagai macam negara gitu. Kalau kita mau transfer ke berbagai macam negara kan fee-nya cukup besar juga, lalu lama juga, kendala waktu dan juga payment-nya juga ya. Nah, ini Ripple ini mau menjadi solusinya lah seperti itu. Nah, kita lihat sendiri kalau dia dari customer dia partnership ada banyak, Bank of America, American Express, CIMB Bank, lalu masih banyak juga sih sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri juga. Kalian bisa cek juga dari websitenya RippleNet sendiri gitu ya. Lalu ini juga ada websitenya XRP Ledger. Ini website khusus untuk XRP, dia menjelaskan tentang XRP secara environment-nya, apakah dia ramah lingkungan, lalu dia juga membahas tentang kelebihan XRP-nya, dan lain-lainnya, gitu ya. Dan kalian bisa cek juga, karena sebenarnya di video sebelumnya saya juga pernah bahas juga soal ini, dua inilah ya. Nah, kita akan bahas berita terbaru soal XRP. XRP News. Why Ripple investors will be watching August 31st and October 15 this year. Kenapa holder-holder XRP atau Ripple ini memilih untuk melihat bagaimana price action-nya nih di 31 Agustus 2021 sama 15 Oktober gitu ya. Nah, kita baca background story-nya lagi ya. Jadi kan dia lagi ada perseteruan. Nah, dengan SEC ya. Nah, kita baca. The SEC has been granted its extension in the Ripple case. Jadi dia dapat extension waktu lah. This give additional time to collect evidence to present to the judge gitu. Jadi untuk mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan case-case gitu ya tentang kayak kalau salahnya XRP itu apa gitu ya SEC. Nah, the first is August 31st. Jadi 31 Agustus 2021, this date tanggal ini akan marks the end of the fact discovery period for the SEC. Di mana ini akan jadi akhirnya untuk waktu secara periode cepatnya aja sih sebenarnya untuk ini. Lalu kita lihat 15 Oktober 2021 ini lebih ke arah expert discovery. Jadi yang udah dilihat oleh expert juga gitu. Jadi lebih lama. Sebenarnya di extension waktunya kalau kalian tahu itu di extend selama 60 hari saja sih, 60 hari. Nah, kalau kita baca lebih dalam lagi, sebenarnya ada dua biang sih. Jadi ada yang bilang bahwa, wah ini bakal jadi good news, ada juga yang bilang, wah ini bad news juga untuk XRP, negatif sentimen lah seperti itu. Kalau menurut saya mungkin ini ya good newsnya ya mungkin di extend dan memang judge-nya lebih kayak mengarah ke XRP lah, kubu XRP gitu ya. Tapi ya tetap aja ini bad news juga. Kenapa? Karena extension-nya bakal delay Ripple punya planning juga. Delay lawsuit-nya, therefore karena delay gugatan hukumnya, jadi nggak selesai gitu ya. Jadi bisa delay Ripple sendiri punya planning, yaitu IPO. And could even push into 2022. Jadi 2022, tahun depan baru bisa selesai. Jadi cukup lama juga gitu ya. Nah, kita tadi sempat menyinggung IPO atau Initial Public Offering. Itu di mana Ripple going public, jadi sahamnya bisa diperdagangkan lah di bursa saham Amerika gitu ya. Tergantung sih dia mau going public di mana gitu ya. Nah, kita langsung bahas ke artikel berikutnya. Sekali lagi kita bahas tentang IPO juga ya. Should you or anyone buy XRP? Apakah kita harus beli atau orang lain beli XRP gitu ya? Nah, kita baca waris XRP sebenarnya nggak usah dibahas ya, karena kalian nonton video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang XRP juga gitu ya. Nah, SEC lawsuit against Ripple, ini sedikit background story lagi, yaitu tanggal Desember 21
21 Desember 2020. Jadi cukup lama juga ya, sudah tahun lalu juga. Sekarang kita sudah mendekati pertengahan tahun. Sudah di pertengahan tahun, bukan mendekati malah. Nah, ini adalah one potential outcome is that Ripple and the SEC come to a settlement agreement. Nah, tapi sebelum ini terjadi, lawsuit-nya bakal jadi a thorn atau jadi duri untuk Ripple sendiri. Jadi kayak ya ruginya sebenarnya di Ripple. Kenapa ruginya di Ripple? Yang pertama tadi yang saya bilang, it's keeping Ripple from its goal of going public, IPO. Ripple jadi ke-delay, karena kan dengan adanya gugatan hukum ya dia nggak bisa lah. Dia harus menyelesaikan dulu hukum ongoing case-nya lah. Seperti itu, baru dia bisa public. Lalu, it has resulted in XRP being unavailable to buy on many major cryptocurrency exchange ya. Kita tahu SEC itu di Amerika, jadi banyak juga exchange besar di Amerika yang memang nggak continue untuk trading nggak listed Ripple atau XRP gitu di dalam exchange-nya sendiri. Tapi kita lihat kalau misalnya dia menang, mungkin sudah mulai lagi banyak-banyak orang yang bakal listed back XRP sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah XRP price down. Memang turun sekali lah pasti dengan adanya lawsuit gugatan hukum, orang jadi takut juga gitu ya. Tapi kita lihat price-nya sudah mulai recover juga kan sebenarnya. Nah, should you buy XRP? Apakah kita harus beli XRP gitu ya? Sebenarnya sama sih, ini pendapatnya cukup, saya setuju banget bahwa Ripple ini, atau XRP ini, it's a high risk investment. Ini adalah investasi yang high risk. Kenapa? Karena ya kita lihat kalau misalnya ongoing case-nya, atau dengan gugatan hukumnya dia menang, XRP menang, atau Ripple menang, ya kita lihat price-nya juga bakal terbang gitu ya. Pastilah ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia kalah, ya itu kembali lagi kemungkinan besar price-nya juga bakal turun gitu. Nah, tanpa lama-lama kita bahas langsung ke analisa teknikalnya juga. Pertama kita bahas Bitcoin. Secara 4-hour time frame, Bitcoin ini kemarin kan tadi saya bilang sudah turun dari supportnya, lalu sekarang dia sudah agak rebound sedikit gitu ya. Kita mungkin langsung ke one day time frame-nya aja. Nah, ini one day time frame. Nah, kita lihat dulu. Sudah 5 hari ya, 5 candle merah untuk Bitcoin sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa lihat short term pullback di mana dia bakal naik, ada candle hijau. Tapi saya agak takut juga, kenapa? Karena hari ini sudah menjelang weekend juga kan di Amerika. Jadi mungkin price action atau trading volume-nya juga sedikit kecil kalau biasanya weekend gitu di Amerika. Karena lebih market koreksi lah kalau weekend biasanya. Jadi kita masih belum tahu. Jadi kalau turun pun masih agak mungkin. Nah, kita bahas ke dalam ini pullback kan. Nah, ini ada dua trend kan sebenarnya, uptrend sama downtrend gitu ya. Biasanya kita kalau lihat uptrend, bentar ini saya balikin dulu. Nah ini uptrend. Uptrend kan biasanya kita punya ya pasti ya kita jual di atas kayak di sini di kotak warna hijau, beli lagi di bawah gitu ya. Lalu jual lagi di atas, beli lagi di bawah. Ini secara teori memang seperti itu. Dan ini yang saya lingkarkan adalah lingkaran pullback. Jadi dia naik, pullback ke bawah, dia naik lagi, pullback ke bawah, seperti itu kan. Tapi kan sebenarnya kita memang sedikit susah time the top sama time the bottom. Biasanya kita bisa jualnya di sini, padahal topnya di sini. Lalu kita beli lagi di kita beli lagi misalnya di sini, padahal bottomnya di sini. Kan sebenarnya itu agak susah ya, kalau misalnya kita lihat langsung di market aslinya sendiri. Tapi ya itu secara teorinya aja. Nah, kalau kita lihat penurunan downtrend, pullback itu kebalikannya, justru pada saat dia turun, ada pullback, dia naik dulu. Jadi nggak langsung turun seperti ini gitu ya, pasti ada pullback sedikit. Nah, di sini kita baru bisa take action gitu. Contoh, kita lihat yang kayak gini, yang kemarin. Pada saat turun ini juga ada pullback di sini, walaupun dia sideways. Ini makanya saya bilang ada yang naik ke atas sedikit, atau enggak ada yang sideways seperti ini. Nah, ini ada sideways, di sini kita bisa take action juga gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, jangan panic selling sih sebenarnya. Kita lihat pada saat dia turun, kalau kita panic selling di bawah, misalnya di sini kita panic selling, apa yang terjadi? Keesokan harinya sebenarnya dia pullback ke atas lagi gitu ya. Ada kenaikan sedikit gitu. Dan ini yang sebenarnya kita tunggu untuk price Bitcoin sendiri. Semoga dia bisa bikin candle hijau untuk naik lagi gitu. Apakah dia masih bisa ke 43-45 ribu? Mungkin masih bisa, karena kita lihat sendiri biasanya ini turun. Kalau menurut saya ini karena market sudah mengantisipasi dead cross terjadi gitu ya. Dead cross MA200, MA50. Mungkin lebih detailnya saya dijelaskan di video kemarin juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, hari ini dead cross-nya sudah terjadi, udah ada crossing, jadi mungkin kita bisa lihat ini orang mengantisipasi, dan pada saat terjadi justru market nggak begitu turun ya. Jadi mungkin kita bisa lihat akan ada short term pullback. Keberapa sih pullback-nya sebenarnya itu yang harus saya lihat, tapi kalau saya lihat mungkin secara short term ke 38.500 ini pun masih bisa terjadi gitu ya di sini. Di level sini gitu ya. Mungkin bisa terjadi. Apakah bisa naik sampai sini? Ya harapannya sih bisa naik sampai sini, tapi
kemungkinan agak kecil juga karena butuh news-news yang kuat juga gitu, yang positif yang bikin orang confidence lagi gitu. Tapi kalian harus lihat nih, kalau misalnya terjadi pullback, kalian harus bisa take action juga. Apakah kalian mau jual di sini atau bagaimana, itu ya tergantung risk kalian juga gitu, dan apa kalian mau hold gitu ya. Jadi kembali lagi ke analisa kalian. Kita langsung bahas ke XRP USDT. Nah, ini XRP USDT, time frame daily, oke. Nah, ini sebenarnya kotak warna ungu ini saya sudah pernah jelaskan di update sebelumnya. Di update sebelumnya, ini pada saat, mungkin pas XRP masih di level sini nih, di atas sini ya. Memang saya bilang bahwa, wah kalau misalnya mau beli XRP itu di kotak warna ungu ini. Dan memang benar terjadi bahwa price XRP turun lumayan, turun sampai ke kotak warna ungu ini. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah beli di bawah, naik sampai atas, ini lumayan profitnya udah sekitar 40%. Kalau kalian beli di bawah, jual di atas, istilah seperti itu ya. Dan sekarang sudah mendekati lagi, jadi mungkin kalau kalian yang memang interested atau tertarik untuk beli XRP, mungkin bisa beli di kotak ungu ini. Tapi ya kalau saya lihat lagi dengan keadaan market seperti ini, mungkin bisa kita antisipasi bahwa harga XRP bisa turun lebih dalam lagi ya dari supportnya ini. Jadi belinya di berapa? Ini ada 2 level lagi, yaitu di nah saya tarik di sekitar 0,64, di mana di sini ada resistennya. Jadi ini cukup oke nih di kotak yang warna merah ini. Karena ini juga waktu turun sampai ke level sini juga gitu ya. Jadi mungkin ini bisa beli juga tuh kalian. Tapi yang bagusnya juga di level 0,55. Ini juga oke juga untuk beli XRP gitu ya. Apakah bisa ke bawah sini? Menurut saya kemungkinannya kecil lah. Jadi kalau 0,55 ini masih bisa. Kenapa 0,55? Kembali lagi kita buka ke chart XRP USD. Nah, kita ke time frame weekly. Nah, ini adalah XRP kan. XRP, ultimate high XRP itu di 3,3 gitu ya, 3,3 dolar. Sedangkan sekarang XRP masih di posisi sekitar 0,8 sen lah, belum nyampe 1 dolar lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat, kalau naik ini levelnya ke all time high aja, ini sekitar 300%. Jadi sangat oke sekali untuk rewardnya lah ya. Dan kalau misalnya XRP menang, lawsuit-nya lalu dia IPO, jadi ini sangat-sangat good news gitu ya. Mungkin XRP bisa tembus ke 5 dolar, dan ini cukup oke banget kalau misalnya kita beli masih di 0,8 sen. Tapi ini ya time frame-nya beda lah. Sorry, saya harus beda. Lihatnya dari bawah ke atas ya. Sekitar 500%, tapi ini harus lihat dari time frame-nya, karena mungkin bisa 2 tahun sampai 3 tahun lagi ya, kita nggak tahu kan. Dan bisa juga dia kalah kan, seperti itu. Nah, ini juga levelnya sama di 0,55, makanya saya taruh kalau misalnya mau beli, walaupun kemungkinan kecil ya di 0,55 seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini, untuk short term target XRP itu berapa sih? Nah, untuk short term target XRP, sebenarnya kita nggak usah berharap terlalu banyak gitu ya. Kalau menurut saya 1 dolar aja untuk XRP sekarang ini masih mungkin ya. Jadi ya 1 dolar kalau kalian beli di sini ya sekitar 30%, jadi masih cukup oke. Dan mungkin kalau menurut saya price XRP bakal main di level sini ya. Kalau misalnya Bitcoin nggak turun atau gimana ya mungkin bakal main di level sebelah sini aja gitu ya, seperti ini. Kenapa? Karena dia harus menunggu sampai Agustus juga pada saat ininya terjadi atau ada good news lagi gitu ya. Jadi ya itu menurut saya. Kita langsung balik lagi ke Indodax. Ini untuk rupiah ya. Kemarin sempat naik sampai ke 28 ribuan ya, 28 ribu. Sama kalau misalnya mau beli XRP, menurut saya di 10.500 adalah good buy banget level untuk beli XRP, yaitu di 10.500 di kotak inilah. Sampai 10.200 ini cukup oke sekali. Lalu kalau misalnya ternyata Bitcoin, karena kita antisipasi Bitcoin crash, kalau Bitcoin jatuh lagi, pasti kan kemungkinan XRP juga jatuh gitu kan. Makanya saya taruh lagi level di 8.500 buat kalian yang misalnya mau beli lagi XRP di harga bawah gitu lah, seperti itu. Tapi target short term kalau ternyata dia naik, itu pun bisa kalian bisa mungkin kalau mau TP gitu ya, kalau misalnya bukan nyangkut di atas gitu, bisa TP di 14.000 masih oke gitu ya. Kalau yang nyangkut gimana? Kalau nyangkut mungkin hold juga nggak apa-apa sih menurut saya, karena kalau dia ternyata menang, saya yakin harganya pasti melambung lah. Kalau kalian nyangkut di 28.000 pun pasti ini bakal kelewat juga, istilahnya seperti itu. Tapi ya kembali lagi tergantung ke risk kalian juga gitu ya. Kembali lagi ke trading plan kalian masing-masing, kalian mau trading atau buat investasi, seperti itu. Nah, itu saja sih video update saya untuk XRP. And yeah, see you in the next video. Thank you for watching. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.